Nah Bu, kita sekarang mau lanjutkan pembelajaran nih Bu. Nggih. Bu kan lah jenengan sampun derek permainan bola keberuntungan tuh Bu. Nggih. Nah, jadi niki pun dicatat jawaban-jawaban dari jenengan sing disebut. Oke ya, kita lihat mulai Ibu jawaban jenengan Ibu betul apa mboten to cara pencegahan niku nggih Bu? Nggih. Nggih. Nah, kula bacakan dari pertama Ibu. Dan mriki wau Bu Romlan dan Ibu saya pertama jawab Ibu. Nggih. Niki wau jawabnya memberi makan. Betul nih Bu, memberi makan itu salah satu upaya kita untuk mencegah penelantaran. Karena kan makan itu merupakan salah satu hak anak Ibu, pangan tuh Bu. Nah, Nggih. dengan memberi makan berarti orang tua mencegah anak dari penelantaran. Nggih. Betul berarti Bu Romlah Ibu. Nggih. Tepuk salut kagem Bu Romlah. Tepuk salut. Salut Salut. 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 Oke, mantap. Nah, saat ini lanjut nomor 2 nih, Bu. Nomor 2 oh, Bu Siti nggih supe kok kula. Bu Siti. Oh, Bu Siti nggih. Bu Siti kita lihat jawabannya Bu Siti nggih dari permainan bola keberuntungan. Bu Siti mau jawab disekolahkan. Betul apa mboten Bu? Niku nek disekolahkan niku upaya penelantaran anak. Betul. Oh, betul nggih. Mantap Bu Siti. Jadi disekolahkan itu memenuhi hak pendidikan nggih, biar anak itu punya ilmu, punya bekal untuk kehidupan masa depan. Makanya disekolahkan nggih. Yuk menghindarkan dari penelantaran. Betul niku wau nggih. Berarti Bu Siti betul jawabannya nggih Bu. Nggih. Mantap nggih, luar biasa Bu Siti. Berarti gatekke wau materi sik pun dipelajari nggih. Yuk sakniki nomor 3. Nomor 3 wau sinten Bu? Bu sinten wau nika? Bu Rini nggih. Nggih. Nggih Bu Rini nggih. Bu Rini pun niki. Oh, setelah belakang walah nggih. Bapak nggih. Bu Rini menjawab memberi kasih sayang. Betul Bu niku? Betul. Betul. Oh nggih. Ih, mantap sekali nggih tiang-tiang mriki berarti sudah pada tahu nggih upaya pencegahannya biar anak nggak terlantar ya, Bu. Kenapa kok bisa memberi kasih sayang itu menjadi cara untuk mencegah penelantaran? Sinten sik kertas? Mboten. Oh, boten. Nah, tak jelaskan nggih. Memberi kasih sayang itu merupakan salah satu cara mencegah penelantaran, betul, karena anak diberi kebutuhan afeksi ya Bu. Jadi penelantaran itu tidak hanya tidak diberi makan, tidak diberi uang saku, itu tidak, tapi dengan memberikan kasih sayang, perhatian itu merupakan salah satu bentuk gini wow napa nggih care terhadap anak, itu memenuhi kebutuhan afeksi dari anak itu. Ngoten nggih, berarti itu betul cara mencegah penelantaran dari sisi perasaan nggih, ngoten nggih. Dari sisi afeksi ni wau niku nggih. Betul wau Bu Rini. Tepuk tangan kagem Bu Rini. Lanjut nomor sekawan. Wau Bu Aminah ndak Bu? Nggih. Oh nggih, wau sik dapat bola Bu Aminah nggih. Bu Aminah niku menjawab tidak ikut kerja. Betul mboten Bu niku? Betul. Betul nggih. Jadi anak itu memang kan masanya untuk bermain nggih Bu. Untuk Nggih. bermain, untuk menikmati hidupnya. Jadi ketika dia ikut kerja, dia ikut mencari nafkah, berarti niku sama saja tidak memenuhi hak bermainnya dia, tidak memenuhi hak hidupnya dia untuk berkembang dengan baik. Ngoten nggih Bu? Nggih. Betul, berarti niku Bu Aminah. Jadi kalau bisa anak itu jangan ikut bekerja ya, dibebani hal yang sebelum waktunya untuk melakukan hal tersebut. Ngoten nggih, karena memang masa anak-anak itu masih masanya untuk bermain, mengenal keadaan lingkungan seperti apa, belajar hal-hal yang bisa membuat dia bermanfaat untuk masa depan. Ngoten nggih Bu? Nggih. Mantap nih Bu Siti. Bu Siti, Bu Aminah nggih. Nggih. Supaya kula saiki tepuk hebat ya kagem Bu Aminah nggih. Tepuk hebat. Hebat. Nah, saat ini contoh yang terakhir dari permainan bola keberuntungan dan Bu Erna tak nih Bu? Nggih. Oh nggih, Bu Erna. Bu Erna mau jawab beri uang saku nggih. Napa niku maksudnya Bu? Memberi uang jajan. Oh nggih, betul nggih. Jadi dengan memberi uang jajan ketika ke sekolah, ketika main bukan berarti memanjakan anak, tapi nggih niku memberikan perhatian ketika dolan kali rencang-rencange yuk
kok njuk putrane jenengan mboten diparingi arto kan nggih sakake to Bu. Nggih. Nah, gini ku, jadi memberi uang ini juga merupakan salah satu bentuk perhatian dari orang tua. Artinya tidak menelantarkan, ngoten nggih. Nggih. Dan memberi uang saku itu disesuaikan dengan usia Anak. anak. Jadi mboten anak usia 10 tahun diparingi ini 50 ribuan itu berlebihan. Jadi memberi uang saku niki nggih disesuaikan dengan usia anak, nggih dengan kebutuhan anak. Jangan yuk ibaratnya nek wong jaman ku jor-joran kali anak niku jangan terlalu berlebihan nggih se porsinya mawon ngoten nggih Bu. Nggih. Jelas boten? Jelas. Jelas. Nggih sakniki nek pun jelas tepuk tangan kagem sedaya sudah menjawab. Wow nggih Bu bolak beruntung nggih tepuk tangan. Nah, kita akan lanjut nih Bu. Saiki kita akan resani tulisan tenggen Mifkat 4. Kita betul Bu? Kita. Nah, kita akan baca bersama-sama nih Bu. Nggih. Di sini ada tulisannya akibat penelantaran. Taran. Nama Bu? Akibat Nah, penelantaran. nggih, akibat penelantaran. Di sini yang pertama ada putus sekolah nih Bu. Nggih. Kenapa kok bisa putus sekolah? Karena ketika anak ditelantarkan, ini berarti dari segi pendidikan ya Bu, Nggih. maka otomatis dia akan sekolahnya berhenti atau putus sekolah nih Bu. Nggih. Jelas boten? Jelas. Jelas. Jadi yang pertama akibatnya bisa putus sekolah. Terus yang kedua kurang gizi Bu. Betul boten niku? Betul. Betul nih Bu. Ketika anak nggak diperhatikan asupan makanannya atau gizinya tidak dipenuhi dengan baik, berarti dia akan tumbuh menjadi anak yang kurang gizi. Bu. Ketika kurang gizi berarti daya tahan dia akan kurang, terus kemampuan dia juga akan menurun ya Bu, tidak akan menjadi anak yang kuat nih Bu. Nggih. Terus yang ketiga bisa akibatnya itu celaka, luka dan sakit nih Bu. Nggih. Ketika anak tidak diperhatikan, gini wow akan banyak resiko yang akan diketemui oleh anak. Salah satunya gini sakit celaka, sakit kena luka ketika dia kenapa-napa, sakit bawaan dia sakit. Kenapa bisa sakit? Karena di perilaku dia tidak diperhatikan, asupan makanannya dia tidak diperhatikan, tidak diberi perhatian. Berarti kan sakit mawon, dia sakit akan lebih mudah rentan untuk sakit nih Bu. Nggih. Yang keempat, sakit digigit binatang ya Bu. Binatangnya sakit kalajengking, kecoa, ular, anjing dan lain sebagainya. Kenapa bisa dikanawau niku? Karena tidak diperhatikan perilakunya, ditelantarkan dia mau ngapain aja bebas, akhirnya banyak menemui hal-hal berbahaya nih Bu. Salah satunya digigit binatang niku. Terus yang selanjutnya yang nomor 5, sering ketakutan atau tidak berani Bu. Niku sakit juga karena dia ditelantarkan, tidak pernah diberi pujian, tidak pernah diberi kasih sayang yang cukup. Akhirnya dia tumbuh jadi anak yang bahasanya minderan ibu, nggak berani, takut mau ngapa-ngapain karena nggak pernah diberi rasa percaya ibu. Dan terus yang selanjutnya kemampuan berbahasanya rendah. Kenapa kok bisa rendah? Karena dia jarang diajak komunikasi kali orang tua ibu. Ketika anak jarang diajak berkomunikasi, maka kemampuan berbahasanya dia akan berkurang atau rendah. Berbeda ketika anak biasa dilatih untuk berbicara atau berkomunikasi ibu, dia akan punya kemampuan berbahasa yang baik ibu. Dia akan lebih mudah juga bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru ibu. Betul nggih Bu Siti Bu, betul nggih, mantap kata ini. Terus selanjutnya anak merasa tidak aman ibu. Itu menjadi salah satu akibat dari penelantaran karena merasa nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang memberi kasih sayang, nggak ada yang menjaga dia. Akhirnya dia ngerasa kok aku dewe ya dengan kene, betul ibu. Selanjutnya susah bergaul. Kata selalu saya tak pulau bilang wawoniku ketika anak memang tidak terbiasa untuk bertemu dengan orang, tidak dibiasakan berkomunikasi dengan orang lain, gini wow, akhirnya ketika dia bertemu dengan lingkungan yang baru, anak akan susah untuk bergaul gitu atau untuk beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Betul. Terus yang selanjutnya mengalami masalah
penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Kata soal Ibu penjelasannya nggih jelas mboten? Jelas. Jelas nggih. Berarti niki beberapa contoh akibat dari penelantaran bagi anak-anak Ibu. Nggih. Nah, karena jenengan pun ngertos akibatnya, berarti sekarang harus belajar tidak menelantarkan Anak. anak Ibu, harus latihan nggih, jangan sampai anak-anak jenengan mengalami dampak-dampak sik wau sampun kula sebutkan Ibu. Nggih. Nggih, nek tekan dalem di garwane napa mbae napa sik nderek ngasuh putrane jenengan dimaturi Ibu dan sama-sama sepakat Ibu. Nggih. Nggih, jelas mboten? Jelas. Nih, sakniki lanjut nggih. Bagaimana toh cara kita untuk mencegah penelantaran itu nggih Bu? Nggih. Kita lihat yang di bawahnya ini. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak niku napa mawon Bu? Sandang, Pangan. pangan, dan Papan. papan nggih, ditambah dengan pemberian kasih Sayang. sayang nggih niku. Hal pertama, bagaimana cara kita mencegah dari anak penelantaran nggih? Kita harus bisa memberikan hak-haknya seperti hak sandang, pangan, papan, dan kasih sayang Ibu. Dan Nggih. juga ditambah dengan pendidikan Ibu. Nggih. Oke. Terus yang kedua, meluangkan waktu untuk bermain bersama dengan anak Ibu. Bermain dengan anak itu salah satu cara untuk menunjukkan bahwa orang tua itu peduli dan perhatian dengan anak Ibu. Nggih. Dengan memberikan waktu untuk bermain atau bertemu dengan anak, berarti menunjukkan bahwa orang tua itu memberikan perhatiannya, berarti terlihat bahwa memang orang tua itu sayang ngeten Ibu, dan Nggih. memprioritaskan anak itu. Jadi tidak ada penelantaran ngeten Ibu. Nggih. Oke, terus yang ketiga, berbagi tugas dalam mengasuh anak nggih, antara bapak ibu harus sama-sama biar anak itu bisa merasakan kasih sayang dari orang tuanya, jadi seimbang Ibu. Nggih. Terus yang keempat, mendidik anak tentang hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan Ibu. Jadi anak itu ben ngertos, oh hal ini sih iso aku lakukan, oh hal ini yang tidak boleh aku lakukan. Terus hal itu bisa jadi bekal untuk masa depannya anak Ibu. Nggih. Terus memperhatikan pergaulan anak Ibu. Dengan memperhatikan pergaulan anak kan berarti ngertos, oh anaknya aku ki napa nggih konconane karo sapa, nek dolan karo sapa wae. Terus itu menunjukkan kembali niku perhatiannya orang tua terhadap anak Ibu. Nggih. Terus selanjutnya memperhatikan perkembangan anak Ibu. Jadi orang tua wajib tahu saat ini niku anak iku lan ku tahap niku sampai pun juga perkembangannya. Jadi anak nggih merasa dianggap Ibu, tetap diperhatikan. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, lanjut nggih. Nggih. Terus semangat mboten? Sih. Tapi kok lemes nggih kados nggih, kita tepuk semangat ya Ibu. Nggih. Tepuk semangat. Nah. Semangat. Mantap. Lanjut Ibu. Nggih. Terus sekarang apa nih nggih? Oh, menitipkan anak kepada keluarga atau kerabat yang bisa dipercaya saat orang tua napa jenengan itu tidak berada di rumah Ibu. Kenapa kok harus dititipkan ketika jenengan mboten dalam? Biar ada yang menjaga Ibu, biar ada yang mengawasi. Jadi anak tetap dalam keadaan yang aman ketika jenengan tindak. Ngoten nggih? Nggih. Tidak dibiarkan sendiri. Mungkin betul enten sik jaga, tidak ada yang memperhatikan. Mungkin terhadap jenengan dolan teng pundi, jenengan mboten ngertos. Mungkin nek enten bahaya kan malah sik repot jenengan Bu. Nggih. Nah, yuk. Nah, niki lanjut Ibu. Menitipkan anak di tempat penitipan anak. Nah, ini salah satu alternatif lain ketika keluarga jenengan atau kerabatan jenengan dia tidak bisa dititipi atau setindak. Nah, lebih baik menitipkan kepada lembaga penitipan anak yang lebih terpercaya Ibu, lebih jelas. Terus anak nggak sakit ketemu teman-temannya itu Bu. Nggih. Sakit niku latihan bersosialisasi Ibu. Nggih. Terus mengkonsultasikan masalah keluarga
dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, guru ngoten Ibu, ketika memang enten masalah kali putrane jenengan, ampun sungkan-sungkan jenengan nyuwun pendapatnya orang lain Ibu, ampun Nggih. dipendem dewe, ampun dipikir dewe, karena bisa jadi solusi itu datangnya dari orang Lain. lain Ibu yang lebih netral Ibu. Nggih. Oke, jelas mboten? Jelas. Jelas. Atau bisa juga bawa anak ke tempat kerja Ibu. Nah, niki kagem jenengan yang kerja Ibu, kagem orang tua yang bekerja, ketika memang tidak ada keluarga yang bisa dititipi atau memang jenengan tidak mau dititipkan di tempat penitipan, terus tempat kerjanya jenengan itu memadai atau memenuhi, ada tempat untuk bermain anak, ya lebih baik putranya di Betul. Ibu. Jadi jenengan bisa ngecek setiap saat, oh anak aku lagi opo, anak aku dolan karo sopo, ngoten jenengan saged ngecek sekalian jenengan nggih bekerja Ibu. Nggih. Jadi sekalian dapat dua-duanya. Jelas mboten? Jelas. Jelas nggih. Yuk, yang terakhir saged jenengan konsultasi kali kula sebagai pendampingnya jenengan Ibu. Ketika jenengan enten masalah, napa putrane jenengan enten masalah, terutama berkaitan dengan sekolah, napa dengan tumbuh kembangnya Ibu. Nggih. Mboten sah isih bencah sungkan nek memang jenengan butuh pendapatnya kula napa pendapatnya yang lainnya Ibu. Nggih. Jelas mboten? Jelas. Nah, niki ada beberapa cara Ibu, wow sudah kita pelajari sama-sama. Hal itu caranya untuk mencegah Saran. Nggih, mungkin jenengan saged menerapkan dengan dalam Ibu. Nggih. Sama-sama ajak keluargane jenengan nggih. Nggih. Nggih pun. Mboten mau jelas tuh Bu? Jelas. Nah, jelas nih pun nek jelas. Kula akhiri mawon Ibu pertemuan hari ini, mungkin nanti manfaatnya kagem jenengan sedaya Ibu. Matur suwun. Nginjing pertemuan bulan depan tenggen dalam Bu Ana Ibu. Nggih. Oke, nginjing Ibu dengan Bu Ana tanggal 7 Ibu. Nggih. Nggih, pun ngoten mawon. Matur suwun perhatiane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.